Apapun kita sama orang tua kita, kalau kita tidak menutup aurat kita tuh bisa menjerumuskan orang tua kita ke neraka. Masya Allah. Ini lumayan agak panjang, cuman aku persingkat Iya, Kak iya, ya. nggak apa-apa. Jadi memang waktu itu tahun 2017, berarti tahun 2017 akhir itu, ya namanya manusia ya, pasti punya masalah, pasti dikasih Allah cobaan tuh pasti gitu. Jadi pas akhir tahun itu aku ngerasa di fase kayaknya Allah ngasih cobaannya tuh banyak banget sih gitu. Sampai akhirnya tuh ya aku berbuat baik sama orang udah, Betul. merasa dirinya udah ngelakuin hal yang Allah suruh udah sholat segala macam. Cuman kok dibuat nggak tenang saat itu. Sampai akhirnya awal Januari 2018 itu aku ingat 3 hari berturut-turut itu mimpinya nggak enak. Mimpinya nggak enak. Mimpinya nggak enak. Mimpi sampai bisa yang kebangun udah nangis, udah ketakutan kayak gitu. Terus mungkin dibangunin sama Allah untuk jam-jam 3, jam 2 itu mungkin tujuan Allah untuk bikin aku sholat nih, sholat malam gitu kali ya. Cuman karena emang dasar anaknya nggak peka, jadi ya udah tidur lagi. Sampai akhirnya ada titik di mana kayaknya pengen deh sholat istiqoroh, sholat tahajud, bangun malam, coba deh gitu. Pas udah sholat itu ngerasanya tenang banget. Jadi kegelisahan yang muncul sebelumnya itu di situ tuh enggak muncul. Ngerasa kayak kalau kita curhat sama temen, mungkin temen bisa ngomong sama orang lain. Tapi di situ tuh aku ngerasa curhatnya seplong itu, bisa sampai seterbuka itu sama Allah segala macam. Dan aku ngerasa aku ini banyak banget dosanya gitu. Saat itu aku curhat sama Allah, aku minta tolong sama Allah untuk tunjukin yang baik untuk aku tuh gimana gitu. Akhirnya besokannya aku coba scroll di Instagram itu kan suka ada di explore kajian-kajian Ustadz. Iya. Terus aku nemu tuh kajian Ustadz Adi. Di situ Ustadz Adi bilang bahwa kalau kita sebaik apapun kita sama orang tua kita, kalau kita tidak menutup aurat kita tuh bisa menjerumuskan orang tua kita ke neraka. Masya Allah. Aduh, aku sedih kalau ngomong ini. Nggak apa-apa. Oke. Jadi dari situ, dari kajian itu akhirnya ngerasa bahwa kayaknya ada yang kurang ya, ada gitu yang kurang. Jadi aku berpikir bahwa baik aja tuh nggak cukup gitu. Sedangkan kewajiban aku sebagai seorang anak aja tidak aku penuhin gitu, sebagai anak, sebagai muslimah sebagai muslimah yang benar tidak aku jalankan gitu. Jadi ya alhamdulillahnya pas banget timingnya mama naik ke atas pagi-pagi. Terus aku cerita sama mama, terus mama bilang ya udah Kak, kamu coba deh berhijab. Karena memang berhijab ini aku pengen banget dari 4 tahun yang lalu. Tapi karena satu hal lain, sinetron lagi, ada lagi tawaran segala macam dan masih duniawi banget. Jadi aku terima-terima sampai akhirnya itu terbengkalai gitu. Kakak itu bilang kan gimana caranya kita memulai sesuatu yang gak baik diubah jadi baik. Kalau aku sih pribadi berani untuk memulai itu baik. Jadi kalau misalnya semua serba ketakutan, ya kita nggak bisa melangkah ke hal yang lebih baik gitu. Kalau aku waktu itu kenapa bisa dibilang hijrah ya, berubah jadi lebih baik pakai hijab, ya karena aku memberanikan diri untuk meninggalkan ibaratnya syuting aku segala macam, aku pasrahin sama Allah untuk melangkah lebih baik lagi. Masya gitu. Allah. Jadi ya kunci utamanya sih sebenarnya harus berani karena kita pengen melakukan sesuatu yang baik karena Allah gitu. Jangan pernah takut apa yang kita lakukan itu bakal berefek buruk, karena pasti enggak, Allah pasti gantiin hal-hal yang baik sama kita. Baik. Nah kalau misalkan dari segi lingkungan, jujur kalau Feby kan dulu sekolahnya juga sampai sekarang sih universitasnya tuh rata-rata mayoritas non muslim. Dengan hijrahnya Feby sendiri tiba-tiba pakai hijab, dengan tiba-tiba mengikuti lingkungan yang tadinya mungkin yang dulunya ke kafe, live music kayak gitu-gitu, seiring berjalannya waktu Allah yang kasih kita tempat
tempat yang terbaik untuk kamu Betul tuh bukan di sekali, situ. iya. Tiba-tiba punya lingkungan yang baru, tiba-tiba bisa diajak kajian Masya sama Allah. orang yang belum kenal Iya. kayak, Feb kamu mau kajian nggak? Oh ya udah boleh deh nyoba-nyoba, karena awalnya nggak suka. Betul. Pas dicoba kok enak ya, kok tenang, dikenalin dengan teman-teman yang baru. Semua itu udah jalannya Allah dan emang udah diatur sama Allah. Jadi Baik. buat aku jangan pernah takut untuk berubah lebih baik, karena berubah lebih baik itu Allah kasih hal-hal yang lebih baik di dalamnya, Betul. lingkungan yang baik, teman yang baik. Bahkan yang aku dulu takutin, aku takut rezeki aku nggak ada lagi. Ternyata Allah gantikan rezeki lewat pertemanan yang baik Masya gitu. Dan Allah. itu benar-benar apa ya, menurut aku rezeki yang tidak terhingga. Bahkan yang aku senengin kalau aku berkumpul dengan teman-teman yang baik, insya Allah teman-teman mungkin itu masuk ke dalam surga, aku belum masuk, mungkin dia yang akan tarik tangan aku untuk masuk ke sana. Masya Jadi ya, Allah. ya harus perbaikin lingkungan karena itu berpengaruh banget sama hijrahnya kita. Dan harus berani tadi ya. Dan harus berani. Dan satu Masya- lagi Kak, Ya. jangan merasa diri itu benar karena Masya Allah. setahu aku dan aku lihat banyak orang yang berhijrah itu kadang faktor utamanya adalah sombong. Jadi jangan pernah kita sombong, ini nasihat untuk diri aku juga sendiri, jangan pernah sombong, jangan pernah kita mengucilkan teman kita dengan apa yang udah kita dapat dari kajian. Betul, Karena betul. jadi diri kita sendiri baik, tetap baik sama dia, jangan ada sekatan yang terlalu berlebihan kayak gitu. Jadi dianya pun akan menerima kita lebih baik lagi.